Vanili atau nama latinnya Vanilla planifolia merupakan tanaman komoditas perkebunan yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, baik di lahan milik kelompok tani, yaitu di Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Sumber Malang, Kecamatan Jati Banteng, dan Kecamatan Narjasa. Juga dikembangkan di seluruh lahan milik Balai Penyuluh Pertanian, mulai dari BPP Kecamatan Besuki, BPP Kecamatan Melandingan, BPP Kecamatan Kendit, BPP Kecamatan Panarukan, BPP Kecamatan Kapongan, dan BPP Kecamatan Banyumuti. Saat ini kami berada di lahan milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Ini adalah di halaman belakang kantor Dinas Pertanian. Alhamdulillah perkembangan vanilinya cukup bagus. Ini berumur kira-kira hampir 4 bulan. Ini daunnya tebal, kemudian batangnya juga besar. Jadi pertumbuhannya cukup bagus. Kemudian kami sudah melakukan beberapa minggu yang lalu pemotongan tunas. Ini kami potong di sini. Kemudian sekarang sudah muncul tunas baru. Nah, munculnya tunas baru ini biasanya nanti tunasnya lebih berkualitas dan lebih besar, daunnya lebih lebar daripada induknya. Jadi kita berharap mudah-mudahan perkembangan vanili di Kabupaten Situbondo dapat terus berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani dimanapun berada. Kali ini saya ada di lahan kebun vanili BPP Demung, Kecamatan Besuki. Hari ini saya akan membagi sedikit tips cara pemotongan pucuk dari tanaman vanili ini dengan maksud dan tujuan agar supaya mendapatkan tunas yang lebih besar dan diharapkan dapat tumbuh dengan sehat. Baik Sobat Tani, mari kita lihat bersama video kali ini. Baiklah Sobat Tani, jadi di sini ada tanaman vanili yang kira-kira tumbuhnya sudah lebih dari 1 meter, dan tanaman vanili ini batangnya lebih kecil. Jadi agar supaya mendapatkan tunas yang baru, nanti akan tumbuh di sela-sela di sini. Ya, makanya itu nanti akan tumbuh tunas yang lebih besar. Jadi seperti ini pemirsa. Jadi ini kita potong saja. Sudah. Ini pemirsa, jadi sudah kita potong agar supaya bekas potongan ini tidak terserang oleh bakteri maupun fungi. Jadi sebaiknya kita beri antibiotik. Kebetulan di sini kami menggunakan kunyit, dari bahan kunyit. Jadi setelah kita potong, karena ini luka, jadi agar supaya tidak terserang oleh bakteri, maka kita olesi dengan kunyit. Demikianlah Sobat Tani cara pemotongan tunas tanaman vanili
semoga bermanfaat. Tetap semangat, petani keren, penyuluh beken, situ Bondo berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kali ini saya berada di lokasi, ini adalah halaman dari BPP, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Panarukan, juga tanam vanili. Dan saat ini sudah umur hampir 4 bulan ya tanamannya. Seperti ini kondisinya. Cabangnya ini, maksud saya ini adalah akar panjatnya sudah melekat kuat. Tajar yang kami gunakan adalah tajar hidup seperti ini, kayu Palembang. Dan juga di atasnya juga ada pepohonan. Ini masih penyinarannya terlalu minim, sekitar antara 10-15%. Kita tahu bahwa teknis penyinaran dari vanili itu harusnya 60%. Sehingga ini akan dilakukan pangkasnya. Jadi mungkin sahabat tani juga di lahannya tanam vanili yang perlu diperhatikan adalah penyinaran itu harus 60%. Kalau sudah rindang seperti ini nanti kita akan pangkas, kita akan jarangi naungan yang ada di atasnya, baik itu di tajar hidupnya maupun di naungan di tanaman pohon seperti itu. Saat ini juga kami akan melakukan pangkas sahabat tani ya. Ini tanamannya alhamdulillah sehat ya. Juga subur, kelihatan dengan batang dan daunnya juga mengkilat ya, normal. Tapi ini perlu tetap kita pangkas. Kenapa? Karena kalau kita pangkas, kita mengharapkan nanti tumbuhnya tunas ini lebih besar nanti dari batang pokoknya seperti ini. Yang kedua, diharapkan juga akan keluar tunas lebih dari satu, gitu. Sehingga tanaman ini cepat keluar percabangan yang banyak. Itu yang pemangkasan pertama. Untuk pemangkasan yang kedua nanti kita akan tayangkan lagi di video selanjutnya. Ini akan dilakukan manakala ini sudah mencapai ujung tajar ini kurang lebih 2 meter ya, kalau kita ukur dari bawah ini sekitar 2 meter. Begitu dia sudah melewati dari tinggi tajar ini, dia akan melengkung ke bawah. Nah, nanti kita juga akan melakukan pemangkasan yang kedua. Dia akan terus berkembang ke bawah. Sampai di bawah, nanti kita akan naikkan lagi. Sehingga konsepnya adalah pada penanaman vanili ini, batangnya itu dilakukan naik, turun, naik, turun. Seperti itu. Jadi pada saat dia sudah turun dari atas, itu kita lakukan pangkasan kembali. Seperti itu. Baik, langsung saja ya. Saya akan pangkas seperti ini. Pangkasan yang baik dan benar itu kita hitung dari paling ujung itu ada 3 daun, 1, 2, 3. Kalau kita menghitung daun itu ada 1, 2, 3, atau kalau kita menghitung ruasnya ini ada 2, 1, 2. Berarti kita mangkasnya di sini seperti ini. Terus yang perlu diperhatikan adalah potongannya harus serong. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya serangan jamur manakala ada tetesan embun ataupun hujan yang masuk, sehingga air yang jatuh ke potongan ini, bekas potongan langsung turun. Yang kedua, ini juga untuk menghindari adanya serang jamur, kita bisa menggunakan fungisida ataupun bakterisida, atau mungkin kita bisa juga menggunakan pestisida yang mempunyai kandungan dua-duanya, bisa bakterisida dan bisa berfungsi sebagai fungisida. Namun kali ini saya akan menggunakan bahan yang sederhana. Ini hanya adalah rempah. Ini merupakan rempah di dapur ya, mudah kita dapatkan. Kita berupa kunir atau kunyit ya. Karena kunyit atau kunir ini senyawa aktifnya ini dapat menghambat miselium jamur, sehingga kunyir ini dapat digunakan sebagai pestisida nabati atau fungisida nabati. Jadi tinggal oleskan saja seperti ini sahabat tani di bekas potongannya. Oke, sudah cukup ya. Ini pakai kuas boleh, karena ini sederhana, saya menggunakan ranting dari kayu Palembang ini. Nah, seperti ini sahabat tani. Jadi dalam pemangkasan upayakan
ini di bawah ruas yang akan kita pangkas ini ada jarak seperti ini ya. Nah seperti ini. Ini sekitar antara 1 sampai 1,5 cm lah. Seperti ini. Dan ini perlu diperhatikan juga jangan sampai merusak ini. Pelan-pelan saja kita buka. Akarnya juga kita. Nah tujuannya adalah kenapa kita sisakan ada batang di bawahnya buku, ini bisa kita tancapkan lagi dan kita bisa pergunakan kembali ini sebagai bibit atau benih stek ya. Ini tinggal kita tancapkan saja ini ke tanah, ini juga langsung bisa hidup sehingga bisa kita gunakan sebagai perbanyakan juga sahabat tani. Jadi cukup saja kita gemburkan sedikit seperti ini. Kita tancapkan seperti ini sahabat tani. Yang penting kondisi tanahnya cukup lembab, jangan disiram terlalu banyak air karena tanaman vanili itu tidak suka dengan genangan air yang berlebihan. Jadi ini kebetulan tanahnya masih lembab, jadi tidak perlu disiram. Kita tunggu sampai kurang lebih 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu ini tidak ada perubahan warna, daun tidak kuning, terus ini juga tidak terjadi pembusukan, berarti stek yang baru kita tancapkan ini hidup dan ini sudah bisa kita gunakan sebagai juga bibit atau benih perbanyakan sahabat tani. Nah, ini adalah pangkasan yang sebelumnya saya lakukan. Ini keluar tunas baru dari bekas potongan seperti ini sudah mengering ya. Artinya potongan kita aman, tidak terjadi pembusukan karena jamur maupun bakteri. Bisa kita lihat tunas baru yang keluar dari bekas potongan ini lebih besar dari tanaman batang pokoknya seperti ini. Dan dalam perawatan vanili ini juga sahabat tani, yang perlu kita perhatikan juga ada hama rayap ya. Rayap ini biasanya dia lebih suka pada tajar hidup seperti ini. Jadi dia akan membuat liang rongga seperti ini. Ini adalah rumah atau liang atau sarang dari rayap sendiri. Ini hamanya seperti ini, makhluknya seperti ini. Seperti ini. Oke. Dia akan sampai ke ujung dari tiang panjat ini atau tajar ini. Ini bahkan nanti bisa banyak. Nah, ini mengakibatkan nanti dia akan menggerogoti tiang panjatnya. Akan menggerogoti tiang panjatnya atau tajar hidupnya sehingga nanti tajar ini akan mati. Terus ini juga bisa nanti akan memotong batang dari tanaman vanili itu sendiri. Jadi ini perlu kita waspadai juga. Memang kelihatannya hal ini sepele, tapi ini juga dapat mengganggu ya pertumbuhan dari tanaman vanili itu sendiri. Jadi kita perlu rusak sarangnya seperti ini, terus kita lakukan pengendalian seperti ini. Boleh silakan, boleh secara manual kita melakukan pengendaliannya secara mekanis, atau kita menggunakan tangan, atau kita menggunakan karbofuran di sekitar tanaman vanili ini.